lagi nih yang lanjut dari tadi. Sampingnya ada navigation ini buat nyeting apa ya. Tadi gua udah bilang buat nyeting di sini nih di atas nih. Ini bisa kita setting dari tombol menu yang tadi. Ini ada menunya juga tampil di sini nih. Nah, kalau page ini buat ngatur page apa ya, tampilan layar di sini aja nih. Nah, untuk zoom plus sudah pastilah ya buat memperbesarnya. Kalau zoom minus buat memperkecilnya. Tapi ada lagi di bawah sini. Nah, ini ada speak itu apa, buat si GPS ini kan ada biasanya petunjuk jalannya pakai orang ngomong tuh. Nah, ini bisa disetting dari sini. Nah, kalau mute buat nonaktifin tadi yang orang ngomong buat ngarahin jalan itu. Nah, kalau display off buat matiin ini display si GPS-nya ini. Nah, di navigation udah itu aja sih. Kemudian ada lagi handle heat. Nah, ini mah cuman pemanas doang. Ada min sama max, tinggal kita naik turunin aja. Kemudian ada seat heating, sama juga kayak tadi, nggak usah gua kasih lihat lah, udah tahu pasti. Kemudian, nah ini ada menu nih, setting nih. Nah, ini banyak fitur yang bisa kita setting nih. Udah kelihatan 3 baris nih audio. Nah, yang tadi gua udah jelasin multi control tadi, kita bisa pilih nih, select nih audio ada apa aja nih, loudspeaker. Ini udah nggak usah gua jelasin lagi, udah bahasa umum lah. Sound ini ada apa aja, coba kita lihat. Ada loudness sama auxiliary. Nah, terus ada di bawah lagi tuner. Nah, tadi setelah di tuner, di sini bawah ada lagi ngumpet satu nih. Nah, ini ada BT pairing, itu adalah Bluetooth ya, Bluetooth pairing. Jadi kita bisa pairing apa ya, kayak perangkat Bluetooth lah, kayak handphone atau helm Bluetooth gitu. Nah, di sini biasanya orang akan ketipu kalau dia udah posisi di sini, dikiranya nggak ada lagi, ternyata bisa di scroll ke atas. Nah, untuk settingan di onboard display ini udah cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya gua akan bahas tentang mesinnya. Nah, mesinnya menarik juga nih. Oke, kita lanjutin ke selanjutnya. Sekarang kita udah mulai masuk ke pembahasan ke mesinnya. Tapi sebelum itu, dari tadi gue belum ngasih tahu nih, ini tipe motornya spesifiknya apa nih. Ini lo bisa lihat sendiri nih di sini nih. Jadi tipenya K1600 GTL eksklusif sebenarnya. Tapi di emblem sini nggak mungkin ditulis eksklusif ya. Karena kenapa? Ini terlalu sombong kalau ditulis eksklusif di sini nih. Jadi ada tadi yang di instrumen cluster di panel speedometer tuh ada juga tuh eksklusifnya. Nah, masuk balik lagi ke mesin nih. Nah, di sini mesinnya apa ya? Buat ukuran motor, buat motor itu terbilang unik. Kenapa? Karena di sini dia pakainya inline 6 silinder. Jarang juga yang pakai inline 6 silinder. Nah, kubikasi mesinnya 1649. Tapi di sininya dibuletin jadi 1600 cc, K1600. Tapi aslinya 1649 cc. Terus untuk torsi sama horsepower yang dihasilin sama mesin ini, torsinya sendiri 175 Nm. Nah, itu udah terbilang cukup lumayan besar juga untuk motor yang gede ini. Ya, itu udah wajib sih segitu. Terus untuk tenaganya di 160 horsepower. Jadi menurut gua perbandingan antara horsepower sama torsinya itu lumayan seimbang. Nah, yang gua rasain pas dibawa riding, dibawa jalan, jadi ini motor bener-bener tenaganya komplit banget. Di awal akselerasinya dapet, terus tarikan napasnya panjang, sama dari awal sampai akhir tuh ngisi terus tenaganya gitu. Dengan bobot yang seberat ini, ya kurang lebih sekitar 300 kiloan lah, 300 sekian kilo gitu. Itu masih bener-bener masih mumpuni buat dapat tenaga yang enak banget. Nah, untuk di mesin ini
dia pakai DOHC ya normal lah kayak motor lain lah. DOHC 4 valve biasa. Sama gua mau sedikit kasih tahu tentang keunggulannya dari mesin inline ini dibandingkan mesin-mesin kayak misalkan boxer atau mesin V atau mesin yang lain lah. Nah, inline 6 silinder ini dia keunggulannya dari segi keseimbangan. Cuman kalau keseimbangan dibandingkan sama V sih untuk getarannya mungkin nggak terlalu jauh. Cuman kalau ini lebih halus kedengeran mesinnya tuh, lebih halus mesinnya. Sama kalau pengalaman gua tarikannya lebih enak sih, karakter tarikannya tuh beda. Nah, untuk di mesin ini sendiri kayaknya sih yang menarik menurut gua cuma itu aja sih. Terus satu lagi nih, lo kalau lihat ini nih jangan sangka kalau misalkan lo beli baru dapat kayak gini juga ya. Sama ini nih aksesoris nih. Nah, untuk mesin kayaknya cukup ini aja. Nanti kita akan maju lagi nih ke depan nih, kita lihat nih dari sisi depannya. Oke. Nah, kita udah berada di posisi depan motornya nih. Nih lo bisa lihat yang paling menarik menurut gua adalah si headlampnya ini, lampunya ini. Dia tertata rapi. Kalau orang-orang banyak bilang sih dia lampunya kayak burung hantu ya, tapi itu side of this lah. Nah, yang pengen gua bahas adalah di tengah ini ada headlamp nih. Headlampnya nggak kayak motor-motor biasa. Kalau biasa kan hanya pure projector doang nih. Nah, di sini ada adaptive xenon light kalau nama BMW-nya tuh. Apa tuh adaptifnya? Adaptive xenon light ini kalau bahasa gampangnya di sini dia dikasih cermin nih. Buat apa nih cerminnya? Buat mantulin cahayanya supaya pemancaran ke jalan itu luas, yang pertama. Yang kedua, kenapa dibilang adaptif? Karena si cerminnya ini bisa miring-miring buat apa? Pas dia lagi belok, karena otomatis dia agak miring tuh motornya. Jadi sisi samping-samping yang biasanya nggak kesorot sama lampu, jadi semuanya kesorot lampu. Jadi pas kita riding malam, otomatis visibilitas kita ke jalan jadi lebih bagus. Nah, kemudian di sini lampunya dia pakai xenon light, bukan pakai yang lampu-lampu biasa. Itu juga sedikit hal kecil aja. Terus kemudian tadi gue bilang DRL atau daytime riding light atau running light lah gitu. Nah, ini nih yang dimaksud DRL tuh yang ini nih. Ini di samping lingkaran ini ada kayak kaca-kaca lampu LED nih. Nah, ini yang dimaksud itu tuh. DRL tuh tadi. Nah, kemudian ke bawah lagi di sini nggak bisa kelihatan suspensinya, tetapi BMW menyebutnya BMW dual lever suspension. Apa bedanya sama yang biasa? Nah, kalau biasa itu kan motor pakai suspensi depannya pakai garpu ya, kayak tabung shock itu kanan kiri. Kalau BMW itu enggak, dia pakai semacam shock kayak shock breaker belakang, ditaruh di tengah, terus ada beberapa batang penghubung, jadi semacam kayak suspensi mobil dipasang di motor gitu lah. Nah, itu yang menarik menurut gua. Cuman sayangnya ini nggak bakalan bisa kelihatan karena posisinya di dalam sini, di bawah sini. Nah, untuk di bagian tengah sini udah, kita ke bawah lagi. Sebenarnya di sini rem seperti biasa, sama dia pakainya 4 katup, bukan 4 katup, dia pakai 4 piston di kanan 2, di kiri 2. Jadi ini keuntungan apa? Jadi pakai 4 piston di kanan 2, kiri 2 adalah ya buat penyeimbangan aja, penyeimbangan pengereman. Nah, gue punya sedikit pengalaman nih. Kalau gue pernah dengar cerita dari customer atau teman-teman gue yang pakai BMW, dia pernah di kecepatan 120 sampai 140 dalam pengereman mendadak dia nggak oleng dan emang bener-bener enak, dia bener-bener safety gitu pengeremannya. Nah, itu salah satu keunggulan dari BMW juga. Nah, kemudian di bawah lagi dia pastinya rem ini udah pakai ABS. Nah, itu tadi bisa pengeremannya tuh seenak itulah. Nah, untuk velgnya sendiri
pakai velg bahannya pada umumnya lah, aluminium alloy gitu kan. Nah, di bawah lagi kalau pakai ban sih, bannya merek apa aja sih nggak masalah, yang penting sesuai peruntukannya dan sesuai sama safety yang terpenting tuh. Nah, untuk di bagian depan ini gua rasa sih itu aja sih yang menarik. Oke, kita pindah lagi ke bagian belakangnya nih, ada lagi nih.